banyak teman-teman yang mungkin lupa gitu. Kenapa kita got in crypto in the first place? Ini berawal kan sebenarnya mulai di crypto tuh dari uang 30 juta gitu. Ya. Tapi kenapa dia akhirnya mulai ke crypto? Karena dengan uang 30 juta itu untuk bisa mengubah jadi besar, ya harus cari aset yang paling beresiko pasti. Bener. Karena ibaratnya udah nothing tulus juga. Gitu kan. Toh uang minjem bini juga. Tapi gimana itu? Apa aja yang lu pelajari kira-kira? Kalau gua mungkin tanya sekitar 3 lah. Ya. Tipsnya untuk teman-teman yang baru mulai. Lu kan berhasil ngubah dari 30 juta sampai sekarang Ya. mungkin ratusan miliar. Itu apa sih kira-kira yang lu pelajari itu apa aja dan Oke. tipsnya apa aja? Pertama ya harus punya conviction. Dalam artian kalau kita nggak punya conviction itu terhadap 2 hal. Ya. Satu terhadap diri kita sendiri. Kalau kita nggak yakin terhadap, karena trading, investing di market itu kan merupakan suatu profesi. Dalam artian orang di sini harus stay committed dalam waktu yang lama. Kalau mereka itu udah kehilangan fokus ya di tengah-tengah, saya rasa mereka itu nggak akan pernah bisa ya berkembang atau bahkan bertahan aja nggak bisa. Kedua ya committed dengan aset. Karena apa? Karena kita masih melihat ya kripto ini 5-10 tahun ke depan itu tempat yang cukup menjanjikan. Adanya ya mispricing antara kripto dengan valuasi aslinya itu yang membuat kita cukup bullish ya. Karena kripto yang 4 triliun market cap semua ya ekosistemnya dibandingkan itu hanya nilai beberapa saham saja di US. Itu berarti kita berada dalam industri yang tepat dan memang ya ini masa depan uang. Ya. Conviction itu nomor 1. Ya. Kedua ya adaptability ya. Orang tuh harus adaptif karena saya di 2021 ya cara mainnya dengan sekarang tuh beda. Ya. Saya yakin di cycle selanjutnya juga pasti lebih beda lagi. Dalam artian gameplay itu selalu berubah ya. Karena hedge fund di kripto itu semua selalu punya prinsip 3N ya. New product ya, new concept, new naratif. Mereka tuh selalu ya cari sesuatu yang baru dan ketika kita nggak adaptif ya dengan sesuatu yang baru ya kita nggak akan pernah ya bisa kemana-mana. Dan terakhir ya kita harus melihat risiko itu sebagai sesuatu yang pasti kita hadapi ya. Bahkan nggak di market, di bisnis pun pasti kita hadapi. Sama juga ya seperti yang saya lakukan ya, bahkan di tahap orang portonya berapapun itu pasti akan memiliki yang namanya rasa takut ya ketika dia merisikokan. Waktu sama awal-awal ya ketika streaming Bitcoin dan beli gold, saya juga takut juga apakah saya mengambil langkah yang salah ya. Sama juga kan kalau itu salah Bitcoin ke 200.000 terus gold turun saya bisa gantung diri tuh ya. Cuman kan akhirnya akhirnya Bitcoin nggak kemana-mana, gold yang naik jadi masih perform ya. Jadi keputusan yang berani ya kayak apapun ya harus didasari ya manajemen risiko yang tepat. Karena saya juga nggak all in ke gold ya, nggak all in ke Bitcoin. Jadi 30% dan 30% dan 30%. Jadi ya allocation matters ya, itu gini, portfolio sizing ya, itu teman-teman gunakan ya ketika teman-teman mau membatasi yang namanya risiko dari kepastian. Karena ketidakpastian itu selalu ada ya di market. Ya, jadi jawabannya pertama, kalian harus punya conviction ya. Yes. Kalian harus punya conviction dan juga komitmen. Jadi kripto itu kita berdua percaya secara directional ini masih jauh sekali, ya ini 10 tahun ke depan. Dan buktinya kalian teman-teman bisa lihat di depan mata ya sekarang ya. Ada 3 perusahaan private paling besar yang ada di dunia. Dan itu kan industri yang gue udah ngomong dari tahun 2022, 2023. Gue udah gadang-gadang ada 5 industri yang akan mengubah dunia. 1 itu artificial intelligence, 2 itu adalah cryptocurrency dan blockchain. Jadi ini akan gantiin uang. Yang pertama akan gantiin kepintaran, yang ketiga energi, 4 biotech dan 5 space. 3 ini sekarang yang paling besar bro, 500-an billion. Itu 1 Tether USDT. Ya. 2 itu SpaceX punya Elon Musk ya, Space Exploration. Dan yang ketiga OpenAI, yaitu industri artificial intelligence. Jadi apakah ada industri lain selain kripto yang bisa maju? Ada 4 yang lain. Tapi jawabannya gue berdua ini nggak ngerti 4 yang lain gitu. Yes. Kita ngerti yang paling kita ngerti kripto. AI kita nggak ngerti sama sekali. Kita bukan engineer, kita nggak ngerti language model. Jadi sebagai seorang investor atau sebagai orang yang ibaratnya mau dalam perjalanan untuk menjadi kaya, teman-teman juga harus sadar diri gitu. Apa yang bisa dikerjakan dan apa yang nggak bisa dikerjakan. Ya. Jadi 1 itu conviction dan juga komitmen. Yang kedua itu adaptability bro ya. Ya. Karena kalau kita lihat dari siklus 2021 dan sekarang itu udah berbeda. Pasti. Pemainnya beda, PVP-nya beda, hedge fund yang main beda, semuanya beda. Bahkan sekarang orang ngomong bukan PVP lagi tapi PVE. Ya. Player versus environment. Kadang kita didesain ke dalam suatu situasi artificial yang mana kita harus ngambil decision tuh sangat cepat sekarang. Betul. Itu. Ya, di kripto itu sangat cepat. Gamenya dulu mungkin kita bisa ya tebar jala ya. Saya cukup beruntung juga ya di 2021
saya tebar jala ya, beli beberapa ya Shiba Inu ya $100 terus bisa naik signifikan. Karena apa? Karena waktu itu pilihan tuh nggak sebanyak sekarang. Ya, Sekarang itu orang harus memiliki game plan yang berbeda ya. Kita harus chasing runner. Jadi apa yang udah breakout, ya, volume gede, hype gede, memang relatif kurang ideal. Tapi kita harus kayak positioning di sana dengan bet yang pas ya. betul. Persenannya cukup gede dan ya 2-3 kali lipat terus keluar. Betul. Sama kayak Aster kemarin kan, 2-3 kali lipat keluar juga. Ya. Betul. Habis itu selalu begitu. Terus habis itu kita lihat lagi runner selanjutnya apa. Dia udah naik beberapa, ya kita sizing in di sana terus keluar. Jadi gamenya memang favorable ya buat orang yang punya, saya ngomong, intelektual dan intuisi di market. Ya. Dan yang ketiga itu untuk manajemen resiko ya, untuk teman-teman bisa Yes. menimbang. Tadi yang gue bilang, semua aset itu ada masa volatilnya. Itu nggak kita ngomongin cuma di kripto. Semua aset yang ada di muka bumi ini pasti ada naiknya, ada yang turunannya. Nggak ada yang bisa aset selamanya naik gitu. Pasti. Kalau ada satu aset yang selamanya naik ya semua orang jadi kaya. Jawabannya kenapa orang banyak yang berharap, oh kalau waktu itu gue 2016 beli Bitcoin pasti udah kaya. Jawabannya enggak, lu pasti jual. Lu pasti nggak kuat kena drawdown-nya. Jadi itulah pentingnya untuk kita tahu resiko yang kita ambil. Jadi uang yang ditaruh ke kripto ini uang apa? Ini uang yang lu siap turun 70-80%. Yes. Gitu. Ketika lu punya uang 1 miliar nih, ada 100 juta nih, lu siap nih turun 70-80%, itu lu masukin kripto. Ya. Jangan lu punya 1 miliar semuanya lu masukin gitu. Tapi lu nggak siap turun 70%. Terus Ketika hidup di cuma jalan gitu ya. Iya. Ketika cuma 300 juta, aduh pusing gitu kan, nyangkut. Jangan begitu. Konsepnya nggak begitu. Sama, lu mau di investasi yang lain juga sama. Ya, ketika lu mau mulai ke perjalanan ini, make sure itu adalah uang yang lu siap untuk ngelihat drawdown-nya 70-80%.